Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Fasahama fakana minal mudhadhin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabaznahu bil'ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ilahin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita hari ini dan menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam tak lupa tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, insya Allah kita termasuk dalam golongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bu Maryam. Hari ini Bu Maryam akan mencoba menceritakan tentang kisah Nabi. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkannya ya sambil menunggu berbuka puasa. Oke. Bu Maryam akan menceritakan tentang kisah Nabi. Coba ada yang tahu tidak? Nabi tersebut dimakan oleh ikan paus yang besar. Ada yang tahu? Ya, benar. Nabi Yunus alaihi salam. Baiklah, Bu Maryam akan menceritakannya. Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah pada penduduk Ninawa. Teman-teman, penduduk Ninawa pada masanya itu adalah penduduk yang berlimpah rezeki. Diberi keluasan rezeki oleh Allah. Tapi sayangnya nih, dengan kelimpahan rezeki itu, penduduk tersebut terlena. Mereka menyembah berhala dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan diutusnya Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah, mengajarkan kepada kebaikan, tidak berbuat zalim, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang didapat Nabi Yunus? Hanya penolakan-penolakan. Mereka berkata, "Hai Yunus, kamu siapa? Orang asing yang datang untuk mengajak menyembah Tuhanmu. Kamu tidak tahu Yunus, ini Tuhan-Tuhan kami. Dari kecil kami sudah menyembah Tuhan-Tuhan kami, dari nenek moyang kami. Kamu orang asing Yunus. Untuk apa kamu mengajak menyembah Tuhanmu?" Nabi Yunus berusaha mengajarkan kebaikan. Lalu Nabi Yunus dengan sabar mengajak teman-teman untuk menyembah Allah. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah untuk dipindahkan dakwahnya. Karena Nabi Yunus belum mendapatkan hasil dan ada yang mau mengikuti ajakan beliau. Tapi Allah belum menjawab permintaan dan doa Nabi Yunus. Justru Allah mewahidkan
tolong sampaikan kepada kaum tersebut apabila dalam 3 hari mereka tidak mau berbuat baik, tidak mau menyembah Allah, akan datang azab yang sangat pedih. Lalu Nabi Yunus menyampaikan wahyu tersebut kepada penduduk Ninawa, bahwa akan ada azab Allah apabila kalian tidak mau mengikuti ajakan. Apakah mereka mengikuti? Tentu tidak. Mereka dengan sombongnya, mana azabmu Yunus, mana Tuhanmu, tolong tampakkan azab tersebut. Kami tidak takut. Itulah yang disampaikan oleh penduduk Ninawa. Teman-teman, bagaimana perasaan Nabi Yunus setelah mendapatkan penolakan? Ya, Nabi Yunus mengalami keputusasaan yang luar biasa. Nabi Yunus belum mendapatkan wahyu dari Allah. Karena tadi sudah berdoa untuk dipindahkan, tidak mau di tempat itu. Lalu Nabi Yunus berjalan di tepian laut. Dan akhirnya Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang ditumpangi Nabi Yunus ini terjadi badai besar, ombak membuat kapal ini tidak stabil atau oleng. Kapten bermusyawarah nih teman-teman dengan penumpang. Bagaimana caranya supaya kapal ini stabil dan tidak oleng lagi. Lalu diputuskanlah dengan melemparkan muatan dan barang-barang yang ada di kapal tersebut. Lalu sepakatlah mereka dengan melemparkan beban-beban yang ada di dalam kapal tersebut. Supaya kenapa? Agar stabil kapal tersebut. Tapi tidak membuahkan hasil. Kapal tersebut tetap oleng. Lalu kapten itu melakukan musyawarah kembali dengan penumpang. Bagaimana caranya? Agar kapal tersebut tetap stabil. Dengan berat hati, kapten menyampaikan akan diceburkan 1 orang penumpang ke dalam lautan. Bagaimana caranya? Dengan cara diunggah. Lalu para penumpang menuliskan nama masing-masing untuk diedit. Setelah nama semua terkumpul, lalu mereka melakukan pengundian. Siapakah yang akan diceburkan ke dalam laut? Selanjutnya pengundian pun dilakukan. Setelah pengundian dilakukan, yang keluar nama siapa? Ya, nama Nabi Yunus alaihissalam. Tapi penumpang tersebut dengan berat hati, tidak mungkin ya Nabi Yunus. Coba lagi. Dicoba lagi, diundi. Yang berikutnya keluarlah. Siapa penumpangnya? Ya, Nabi Yunus keluar. Tidak mungkin. Kok yang kedua Nabi Yunus kembali? Coba sekarang yang ketiga kalinya kita lihat siapa yang akan keluar. Setelah diundi yang terakhir, keluarlah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berdiri di tepian kapal, bersiap untuk menceburkan diri. Mungkin ini adalah peringatan Allah untukku yang telah meninggalkan kaumku di tengah keputusasaan aku. Lalu teman-teman, Nabi Yunus menceburkan diri ke dalam lautan, tapi dengan izin Allah, Allah mengirim seekor paus besar untuk menangkap. Tapi Allah juga memerintahkan kepada ikan tersebut, kamu boleh menelan Nabi Yunus, tapi jangan secumil pun merobek daging atau mematahkan tulangnya. Alhamdulillah, di dalam perut ikan tersebut penuh kegelapan. Nabi Yunus menyadari begitu berdosanya. Memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang telah ia lakukan, meninggalkan kaumnya. Yang belum selesai dakwahnya ia tinggalkan. Lalu dia mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalim. Ya Allah, tidak Tuhan selain Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Aku menyesal ya Allah telah meninggalkan Kau.
Aku tobat, ya Allah. Maha besar Allah. Allah menerima taubat Nabi Yunus. Lalu dimuntahkannya lah Nabi Yunus di tepian laut yang tandus. Allah memaafkan Nabi Yunus dan memerintahkan Nabi Yunus kembali ke kaumnya. Kita kembali lagi ke teman-teman ya. Ternyata azab Allah tetap datang. Tadi kan Nabi Yunus menyampaikan ya, kalau kaum tersebut tidak mau bertobat, tidak mau menyembah Allah, akan datang azab Allah. Ternyata benar. Azab Allah datang, siang hari terjadi badai, angin topan kencang, penduduk Ninawah semuanya kalah kabut, berhamburan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil semuanya menjerit ketakutan karena azab Allah benar-benar datang. Lalu apa yang dilakukan penduduk tersebut? Mereka memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah dilakukannya. Mencari Nabi Yunus di mana-mana tidak ada. Karena Nabi Yunus menaiki kapal. Allah Maha Besar, dengan hati yang ikhlas penduduk tersebut memohon ampun dan tobat. Allah memaafkan kaum tersebut dan tidak. Azab tersebut tidak jadi. Berita tersebut disampaikan oleh Nabi Yunus kepada Allah bahwa Allah menyampaikan memaafkan kaum tersebut. Tobatnya diterima dan Nabi Yunus kembali lagi berdakwah dan disambut dengan kaumnya dengan sukacita. Sekarang kaum tersebut mau berdakwah bersama Nabi Yunus menjalankan perintah Allah di jalan kebajikan, meninggalkan semua kemungkaran, meninggalkan berhala-berhala itu semua. Masya Allah, perjuangan Nabi Yunus akhirnya teman-teman membuahkan hasil. Penduduknya yang terlena akhirnya mau bertobat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang Bu Mariam dapat sampaikan ya teman-teman. Kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Bersabar, berdoa kepada Allah, dan selalu mohon ampun kepada Allah apabila kita melakukan kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat Bu Mariam sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat berbuka puasa kepada anak-anakku sekalian. Bu Mariam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Zahabat